Halo teman-teman, jadi teman-teman pernah dengar nggak sih obat herbal yang terdaftar BPOM dan dia itu digunakan untuk terapi pendukung penyakit kronis? Nah, apa teman-teman tahu obat inlasin itu apa? Nah, jadi kita akan membahas sekarang itu obat inlasin, di mana obat inlasin ini ternyata digunakan sebagai obat terapi diabetes mellitus tipe 2, di mana diabetes mellitus tipe 2 ini merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa dalam darah akibat dari resistensi insulin dan gangguan dari sekresi insulin. Selain terapi konvensional, pendekatan komplementer seperti fitoterapi mulai banyak digunakan oleh masyarakat. Nah, pada diabetes tipe 2 ini, tubuh kita tidak merespon insulin secara optimal sehingga kadar glukosa darah tetap tinggi. Jika tidak terkontrol, kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang seperti kardiovaskular dan neuropati. Nah, oleh sebab itu penggunaan bahan herbal mulai banyak diminati oleh masyarakat saat ini. Jadi, teman-teman pasti penasaran kan, apa itu fitoterapi? Kira-kira apa ya fitoterapi ya? Jadi, fitoterapi itu adalah penggunaan sediaan bahan alam seperti ini, bahan alam yang telah melalui proses standarisasi dan pengujian keamanan. Nah, di Indonesia fitoterapi ini diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu produk sediaan bahan jamu, produk obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nah, dia ini digunakan sebagai terapi komplementer, bukan terapi utama. Nah, salah satunya adalah inlasin. Inlasin atau DLB3233 merupakan fitofarmaka berbasis ekstrak Lagerstroemia speciosa dan Cinnamomum burmani atau kayu manis. Berdasarkan studi klinis yang terindeks Scopus, dia itu dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu menurunkan kadar glukosa darah pada pasien diabetes tipe 2 serta digunakan sebagai terapi tambahan. Nah, untuk keamanannya, inlasin ini ternyata dibagi menjadi 2 dosis. Dosis yang pertama adalah 50 mg dan dosis yang kedua adalah 100 mg. Baik dosis yang 50 maupun yang dosis 100 itu sama-sama berfungsi untuk menurunkan glukosa dalam darah. Sudah terdaftar dan diawasi oleh BPOM Republik Indonesia. Dan untuk efek sampingnya, untuk efek samping ringannya, gangguan gastrointestinal atau masalah pencernaan, kemudian inlasin sendiri tidak menyebabkan hipoglikemia berat, kemudian inlasin ini tidak mempengaruhi fungsi hati dan ginjal secara signifikan. Berdasarkan mekanisme kerjanya, dia itu bekerja sebagai insulin sensitizer, tidak merangsang pelepasan insulin secara berlebihan. Nah, jadinya risiko hipoglikemianya lebih rendah dan lebih aman dibandingkan dengan agen yang meningkatkan sekresi insulin langsung. Untuk profil keamanannya sendiri, inlasin memiliki profil keamanan yang baik berdasarkan uji klinik terkontrol dengan efek samping minimal dan risiko hipoglikemia rendah ketika digunakan sebagai terapi pendukung atau pendamping pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Oleh sebab itu, penggunaan fitoterapi harus disertai dengan pemantauan kadar glukosa darah dan konsultasi dengan tenaga kesehatan, baik itu dokter maupun apoteker. Fitoterapi ini bukan untuk mengganti terapi standar, melainkan sebagai terapi pendukung dalam pengelolaan diabetes mellitus tipe 2. Pengelolaan diabetes tipe 2 memerlukan pendekatan holistik yang mencakup terapi farmakologis, gaya hidup sehat, dan edukasi pasien. Fitoterapi seperti inlasin dapat digunakan secara rasional sebagai terapi pendamping berbasis bukti ilmiah dan regulasi BPOM. Nenek jatuh, kok bisa? Dia nekat sekali ambil motor sendiri. Dia ke pasar. Terus gimana? Nah itu setelah sakit itu kan sudah 1 bulan. Ya ampun, kamu banget sih lukanya. Oh gitu, dia bukannya diabetes nggak sih Nenek Mariam?
Iya sih, dia dari Dia tipe 2 kan? Tipe 2 dari tahun 2020 sudah gitu. Tapi udah minum obat rutin nggak ya? Sudah minum obat rutin sih. Itu obatnya apa ya namanya ya? Metformin. Iya, metformin yang 500 mili 3 kali 3 kali sehari. sehari kan ya, udah benar rutin. kan obat. Oh benar, itu obat terapi diabetes mellitus. Terus Mau coba obat herbal? ada nggak ya obat herbal yang cocok? Biasanya ada, namanya Inlasin. Biasanya ada di apotek-apotek besar. Nah, Inlasin ini obat herbal yang berasal dari bunga rungut dan kayu manis. Jadi gitu. dia ini sudah terbukti aman. Udah BPOM kan? Udah BPOM. Kemudian untuk efikasi obat khasiat sudah dilakukan penelitian yang bereputasi Scopus Q1 dan Q2 oleh Manaf et al. Tahun 2016 dan Cokro Prawiro pada tahun 2016. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian Inlasin atau DLBS 3233 ini pada dosis yang 50 mg sampai 100 mg ini yang diberikan 1 kali sehari aman dan efektif dalam meningkatkan sensitivitas insulin serta menjaga kinerja sel beta pada individu dengan prediabetes. Nah, jadi dia itu juga aman digunakan secara bersamaan dengan obat diabetes oral lainnya. Oh, gitu bisa samaan obatnya sama obat Bisa dokter gitu ya? banget. Nanti Oh, bilang aja ke nenek Mariam kalau obatnya ini nanti diminum 1 kali sehari aja sesudah makan. Nanti jangan taruh di kulkas obatnya, taruh di suhu ruang aja Oh, sudah gitu. cukup. Ya. Oh, berarti bagus banget dong obat ini ya. Iya, sama Bisa bukannya disamaan sama obat yang lain gitu loh, maksudnya obat diabetes lain gitu. bisa sama rupanya belum menutup, jadi bisa juga dikombinasiin sama obat Inlasin ini. Oh, gitu. Jadi Inlasin ini ada dua dosis yang 50 mg sama yang 100 mg. Tapi untuk nenek Mariam baru pertama kali memakai, jadi pakai yang 50 mg aja. Oh, gitu. Itu. Tapi kalau mau biar lukanya cepat kering, pakai aja Vipagumin bisa juga. Dia itu dari ekstrak kayu gabus itu bagus untuk proses penyembuhan luka. Oh, gitu. Biasanya untuk mempercepat lukanya kering gitu. Nanti kalau Vipagumin itu minum 1 kali sehari, Inlasin juga 1 kali sehari. Oh, gitu. Bagus banget nih berarti obat ini. Bagus banget. Bisa kita rekomendasiin nih sama nenek besok biar rutin biar cepat sembuh dia. Iya, bisa banget direkomendasiin.